Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kami semua mengatakan amin. Untuk hambanya dipersilahkan. Iya, puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi menjelang siang. Saudara mendengar suara saya? Jelas. Iya, puji Tuhan. Apa kabar teman-teman yang ada di Lapas Tangerang? Apa kabar, saudara? Luar biasa. Iya, terakhir ketemu akhir 2019 ya, sebelum akhirnya corona. Iya, Pak. Yang lama pasti ingat saya. Kalau yang baru, ya nama saya Marcelina. Ya, puji Tuhan, senang jumpa saudara. Walaupun situasi kita seperti ini, tapi saya percaya bahwa Tuhan yang sama, yang hadir di tengah saudara, itu Tuhan yang sama sedang bersama saya. Amin. Amin. Kalau kita semua sepakat percaya bahwa Tuhan sedang bersama dengan kita, maka firman-Nya hari ini akan menjadi bagian terpenting dalam hidup baik saya maupun saudara yang ada di lapas. Memang kalau situasi lingkungan, saudara di dalam, saya di luar. Tapi sebenarnya situasi apapun kita sama-sama dalam penjara. Iya. Selama kita masih hidup di dalam daging kita, atau kita masih bernafas, lalu roh itu masih ada di dalam tubuh secara jasmani, lalu kita masih ada, sebenarnya ini adalah penjara bagi saya dan saudara. Jadi dimanapun saya dan saudara berada, ada hal-hal yang menjadi penjara-penjara khusus dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya saudara tidak perlu rasa risih atau rasa nggak nyaman, rasa nggak enak karena saudara di dalam, saya di luar. Tetapi dimanapun situasi kita, Tuhan sedang memproses kita untuk menjadi berlian yang indah, menjadi emas yang murni, dan menjadikan kita sesuatu yang berharga. Seperti pujian yang baru dinyanyikan tadi, bahwa sekalipun sekarang ini sepertinya gunung itu masih ada, tapi kita harus yakin dan percaya Tuhan punya cara untuk memulihkan kita tepat pada waktunya. Amin, saudara. Iya, puji Tuhan. Kita akan buka sama-sama dalam Mazmur pasalnya yang ke-32, ayatnya yang pertama dan kedua. Mazmur 32 ayat pertama dan kedua, kita akan baca secara bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Iya, puji Tuhan. Tadi ayat itu katakan bahwa berbahagialah orang yang dosanya diampuni, kesalahannya itu dilupakan, ya, pelanggaran kita ditutupi. Itu firman Tuhan katakan bahwa berbahagia. Jadi bukan berbahagia bagi mereka yang punya duitnya banyak, bukan saja berbahagia bagi mereka yang hidupnya enak, itu yang dikatakan berbahagia. Tapi di dalam pandangan Alkitab yang adalah kunci di mana saya dan saudara bisa ketemu dengan Dia di dalam kemuliaan Bapa, adalah berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Jadi apapun keadaan kita, semua yang kita miliki, mungkin bagi saudara dan saya punya uang banyak itu baik, punya suami yang baik itu baik, punya anak-anak yang baik itu baik, punya pacar yang baik itu baik. Tetapi pandangan Alkitab hari ini yang baik bagi saya dan saudara dan tidak akan terperi adalah berbahagialah orang yang diampuni dosanya atau diampuni pelanggarannya dan dosanya ditutupi. Iya.
Saudara, kasih Tuhan jauh lebih besar dari kesalahan, dosa, dan kotoran hati. Sebab itu, akui dan serahkan semuanya pada Tuhan. Saudara, saya dan saudara mungkin berpikir bahwa ini situasi saya seperti ini. Kita mulai merasa bersalah, merasa minder, merasa tidak nyaman dengan situasi kita. Lalu olehnya itu membunuh iman kita, olehnya membunuh rohani kita, sehingga kita tidak bisa menatap atau melihat sesuatu perkara besar dari masalah-masalah yang kita alami. Tapi hari ini saya mau katakan kepada saudara-saudaraku yang saya sayangi, saya cintai, saya banggakan, yang sedang diproses Tuhan di dalam lapas di Tangerang sana. Saya mau katakan kepada saudara bahwa kasih Tuhan jauh lebih besar dari kesalahan saya dan saudara, dari dosa dan kotoran hati kita yang begitu menghambat kita. Sebab itu saudara, satu hal yang saya dan saudara katakan, lakukan di dalam hidup kita adalah mengakui semua kekurangan kelemahan kita. Datang kepadanya dengan segala ketulusan hati kita, datang kepadanya dengan segala kemurnian hati kita, agar supaya jiwa raga saya dan saudara dibersihkan, hati nurani saya dan saudara dibersihkan, sehingga kita menjadi orang-orang yang luar biasa di mata Tuhan. Kalau saudara lihat di ayatnya yang kelima, dikatakan begini, Raja Daud katakan kepada Tuhan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saudara, pada waktu Raja Daud mulai melakukan pelanggaran dengan cara taktik yang penuh dengan politik, yaitu dengan kelicikan pikirannya dia menaruh Uria di depan barisan perangnya. Itu dengan tujuan supaya Uria itu mati dan dia mengambil istri Uria menjadi istrinya karena dia sedang jatuh cinta kepada istri orang. Itu mengakibatkan dia mulai berpikiran jahat dan mulai merancangkan siasat yang buruk, siasat yang jahat, lalu hendak menghilangkan nyawa orang lain. Dan pada waktu ketika itu terjadi, dosa itu telah membuahkan maut, dan akhirnya dia benar-benar melakukan kejahatan itu, saudara. Lalu akhirnya dia sadar. Pada waktu dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia datang kepada Tuhan. Dia katakan bahwa dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saudara, apapun bejatnya kita, seburuk apapun keadaan kita, sehitam apapun semua masa lalu kita, semerah apapun semua hal kejahatan yang kita lakukan di masa lalu kita atau di hari kemarin, itu tidak akan pernah membatasi kasih Tuhan yang jauh lebih besar dari segalanya bagi saya dan saudara. Itulah sebabnya saudara, saya mau katakan kepada teman-teman yang masih ada di sana, kapanpun saudara harus ada di sana, dan sampai kapanpun saudara tetap di sana, saudara harus tetap bersyukur bahwa di sanalah Tuhan sedang memurnikan saudara, Tuhan sedang melatih saudara, Tuhan sedang mengajar saudara, Tuhan sedang mendidik saudara, dan Tuhan sedang memproses saudara supaya pada akhirnya saudara tampil menjadi emas yang murni. Saudara akan tampil seperti bintang yang bersinar di tengah-tengah kegelapan, supaya dalam hidup saya dan saudara kita akan berkata bahwa semuanya ini terjadi supaya saya dan saudara bisa hidup di dalam kemuliaan kekekalan daripada Bapa. Tadi ayat yang kelima saya dan saudara sudah baca. Kalau saya dan saudara mengerti hal itu, maka saya dan saudara akan jujur apa adanya di hadapan Tuhan. Saudara, tidak mengapa saudara di dalam sana. Satu hal yang saya yakin, bahwa ketika saudara berdamai dengan diri saudara, ketika pada waktu saudara mengakui segala sesuatu yang terjadi, tadi saya katakan bahwa kasih Tuhan jauh lebih besar dari apapun. Manusia menuntut lebih daripada kita, tapi ingatlah Tuhanmu dan Tuhanku, Allahku dan Allahmu, Bapamu dan Bapakku, Dia menerima kita apa adanya.
Amin, saudara. Iya. Semua orang di sekitar kita tidak bisa menerima cap yang sudah melekat di dalam diri kita. Orang-orang di sekitar kita tidak akan bisa dapat menerima label yang melekat dalam diri kita. Saudara, positif dan negatif penglihatan orang terhadap kita, kita tidak mampu untuk mengubah pandangan orang yang positif dan negatif terhadap kita. Karena kalau dia melihat kita dengan positif, maka ada celah-celah negatif yang saya dan saudara lakukan. Dia akan berkata bahwa kita itu tetap baik. Tapi kalau pandangan dia negatif terhadap kita, semua kebaikan besar apapun yang kita buat di mata dia tetap salah adanya. Tetapi ingatlah Tuhanmu dan Tuhanku yang hari ini olehnya kita ada. Dia menerima kita apa adanya. Dia tidak pernah menuntut lebih dari hidup kita. Dia hanya memohon agar supaya saya dan saudara datang kepadanya, menyerahkan segala sesuatu dalam hidup kita dengan tulus ikhlas kepadanya, dengan hati yang murni, tidak ada embel-embel yang lainnya, tetapi dengan rela hati, dengan terbuka dan merasa hina di hadapannya. Saya sangat percaya bahwa Dia menerima kita dan terus meluruskan jalan kita dan terus mempoles hidup kita menjadi satu bejana yang indah di hadapan Tuhan. Satu hal yang saya dan saudara harus catat baik-baik hari ini adalah merasa bersalah atau malu bisa menyebabkan kita hidup dalam kebohongan atau hidup dalam dosa selamanya. Saudara, ingat, merasa bersalah, merasa malu, itu akan menyebabkan kita tidak jujur. Lalu kita terus berbohong dalam hidup kita dan kita terus berdosa. Tetapi kalau saya dan saudara merasa berharga di mata Tuhan dan tidak pernah malu untuk mengakui segala sesuatu, maka kita akan jujur apa adanya tentang diri kita. Tergantung orang mau menerima kita atau tidak, itu terserah dia. Tapi satu hal kita harus katakan, bahwa saya lebih baik Tuhan menerima saya daripada saya harus berusaha menyenangkan hati manusia untuk menyenangkan hati mereka, lalu akhirnya Tuhan menolak saya. Kalau saya dan saudara punya pikiran seperti ini, saudara, maka kita akan berusaha untuk berlari, untuk berusaha mengejar mimpi kita. Dan kalau mimpi kita itu adalah mimpi tentang kemuliaan Allah dalam hidup kita, maka kita tidak akan menyerah dengan keadaan kita, tetapi kita selalu setia kepadanya oleh karena Tuhan adalah Maha Pengampun. Saudara, kita buka dalam 1 Yohanes. Kita buka dalam 1 Yohanes pasalnya yang pertama. 1 Yohanes pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin, saudara. Halo, saudara dengar suara saya? Amin. Iya, puji Tuhan, saudara. Jadi, apapun hal yang kita buat dalam hidup kita, bukan berarti saudara yang ada di dalam itu yang punya dosa. Memang